Kata pengertian di sini, kalau tidak melalui rohani nggak akan mengerti. Muslim tidak akan mengerti. Rohani. Ya, semua Alkitab itu harus diimani dengan rohani. Tidak bisa kasat mata. Boleh saya jelaskan artinya ini? Biar nanti boleh beritahu ke teman-teman yang lain. Kalau kita Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabiyullah Khairul khalqi jami'an Lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ibu Karina ini seorang anggota partai Kristen tapi akhir-akhir ini rajin sekali dia ikut berdebat gitu ya. Jadi kadang-kadang argumentasinya tuh bikin kita tertawa. Nah, yang lucunya lagi ini malah debatnya sesama Kristen nih kamu muslimin. Baik, demikian kamu muslimin videonya. Pembahasan di sebelah tadi nggak ada yang tuntas, satu pun nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Malah tak kemana-mana ya. Ini Bang Jemi Matius. Ini maaf ya, Bang Jemi aja yang Katolik sini ya. Ada teman saya yang Kristen. Karyana ini apa? Muslim? Saya Kristen, Bunda. Kristen, ya Bunda. Tapi pakai jilbab itu loh. Oh, saya Ya, nomor Kristen, 2. Kristen. Itu kan ada 4 itu berjajar ke belakang. Oh, oke lanjut. Temannya Bunda Karina itu Kristen itu Advent Bunda Rahmat. Oke, Adventnya. Silakan. Ada yang lain teman saya di sini yang Kristen? Oh, topi bundar Bang Arif itu topi bundar. Topi bundar juga Kristen, topi bundar, tapi dia proses belajar dia. Oh Dia iya. pusing kemarin kalau Tuhannya ada 3. Pusing. Iya. Oke. Baik, Lanjut terima Bu kasih. Karyana dulu sambil nunggu Bang Juma. Oke, kalau boleh buka di Matius 21 ya, pembahasan tadi. Disaksikan 21.000, 22.000 tadi. Tidak ada yang bisa mengklirkan. Jadi ini ceritanya gini nih. Yesus itu menurut orang Kristen tidak pernah melakukan dosa. Nah, datanglah dari umat Islam bilang Yesus pernah melakukan dosa. Ada di Matius 21 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Nah, ini harus kita clearkan. Gak semua orang bisa mengerti kalau tidak membaca secara perikop semuanya. Masalah keledai ya. Keledai apa kedelai? Kedelai itu kacang kedelai. Ini keledai. Keledai itu seperti Kuda. Kuda kecil ya? Kuda. Bisa diduduki kuda ini gitu. Nah, coba kita teman-teman yang lain, apa artinya ini? Apakah benar Yesus salah dalam hal ini? Nih saya baca ya. Mulai dari atas. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya." Jadi keledai ini tertambat, anaknya ada mengikuti dia gitu, anak yang kecil lagi. Jadi dua ya, itu induknya dan anaknya. Lalu lepaskanlah keledai itu, kata Yesus, dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Coba teman-teman Muslim, kenapa mengatakan Yesus di sini bahkan dibilang pencuri? Kapan mengembalikannya? Yesus kapan mengembalikannya? Itu kan milik orang. Kan dia berjanji. Mungkin dia berjanji akan mengembalikan, padahal nggak dikembalikan. Itulah dustanya, dosanya berbohong gitu loh. Ya, artinya gini, kata pengertian di sini, kalau tidak melalui rohani nggak akan mengerti. Muslim tidak akan mengerti. Rohani. Ya, semua Alkitab itu harus diimani dengan rohani. Tidak bisa kasat mata. Boleh saya jelaskan artinya ini? Biar nanti boleh beritahu ke teman-teman yang lain. Kalau kita mengambil gini, analoginya gini Bun. Kalau kita mengambil punya orang tanpa kita meminta, ngambil secara diam-diam, kan di situ kalau ada yang bertanya, sampaikan bahwa Yesus membutuhkan, Tuhan membutuhkan katanya. Nah, kalau tidak ketemu orang, ya nggak ada yang bertanya kan. Nah, artinya dia mengambil punya orang tanpa izin, tanpa seizin orangnya. Itu kan namanya, ya apa ya? Ngambil punya orang tanpa seizinnya itu apa namanya, Bun? Oke, itu dari Bunda ya. Coba teman-teman yang lain, ada yang dari Kristen? Bang Jemi, gimana menurut Bang Jemi? Ini yang kita bahas tentang keledai ya. Lanjut aja Bu Karyana. Saya mah no komen dulu sebentar ini, belum baca ayatnya. Lanjut Ya, bahas aja Bu Karyana. ya kan udah aku bacakan Bang Jemi, apa artinya? Ya tanya sama itu Bang Arif, Bunda Rahma atau Bang Hadi Salebe. Oke, host, bagaimana host? Apakah tetap menuduh bahwa Yesus ini bersalah atau mencuri? Iya, pertanyaannya dikembalikan apa enggak sampai sekarang? Keledai itu. Ya saya bisa jelaskan ini seperti apa. Ya silakan, Jadi gini. kalau Anda mau menjelaskan ya silakan. Di mana Yesus pernah mengembalikan keledai beserta anaknya itu? Topi bundar bagaimana? Topi bindar bingung dia dengan kekristenannya. Nah, apa bukti Yesus? Yesus itu kita katakan tidak pernah berdosa. Tapi dalam hal ini diklaim sama yang sebelah berdosa. Umat Kristen sendiri harus mengetahui, ya kan? Di mana letaknya ini? Jadi, boleh saya jelaskan ya? Ini kan kejadiannya kan di Yerusalem. Di Yerusalem. Nah, di Yerusalem akan mengadakan itu arak-arakan. Itu Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu arak-arakan di Israel. Nah, jadi gini, kalau kita bisa bayangkan di Israel itu kan, ini kan kejadian di Yerusalem, di tembok Yerusalem. Yesus itu selalu yang mengikuti dia adalah murid-murid. Nah, di Yerusalem akan ada melakukan arak-arakan gitu. Arak-arakan. Katakanlah kepada putri Sion, ini akan ada di ayat 5. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya kan? Ini siapa nih yang lemah lembut mengendarai seekor keledai? Berarti Yesus. Oke. Jadi di sini Yesus dia itu sudah tahu bahwa akan ada tertambat di situ. Murid-murid nggak mengerti, bisa tahu Yesus. Murid-murid itu kan berbeda tempat. Nanti di situ ada keledai yang tertambat. Itu milik orang yang ditambah orang lain. Tapi kalau di dalam tembok itu tidak ada yang mencuri di situ. Tidak ada orang-orang Israel itu. Itu milik orang, Bu Karyana. Itu milik orang apa milik Yesus? Milik orang. Milik orang. Nah, tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Oke? Saya jelaskan. Iya, lama banget menjelaskannya itu. Yang jadi masalah di sini janjinya ia akan segera. Oke, gini. Kronologisnya dulu ya saya ceritain. Tidak dikembalikan. Nah, pertanyaan saya gini. Dia ini kan Tuhan.
Ngapain mesti ngambil keledai orang? Yang tinggal kling, kling, kling. Tuhan nih. Tuhan Oh, itu nggak kan begitu. Nah, oh nggak Begini, begitu ya? begini. Kan Dia lebih manusiawi. suka- dia lebih harus, suka harus mengambil- manusiawi, logika gini. Jadi saya jelaskan. Nah, Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan dia itu Tuhan setelah orang mengerti, tidak ada yang tahu dia Tuhan. Ini kan ini nih. Lah, Ini kan ada penjelasan di bawah, kita baca maksudnya ya. gini loh, Baca ya. kalau dia Tuhan, ya nggak usah lah aku ngambil keledai orang, keledai rakyat di situ loh. Dengar dulu Kling, Ibu. kling, kling, kling. Aku belum selesai, Tuhan, belum selesai. Lah Bunda makanya Karyana. menjelaskannya Mbak Karyana. Nih, Coba ini ya. dipersingkat Sedikit lagi, aja, tinggal sedikit lagi, sabar nggak? Iya, pertanyaannya Yesus itu sampai sekarang mengembalikan apa enggak kepada pemilik keledainya? Sebentar, saya jawab dulu. Aduh, nggak sabaran. Iya. Sabar dulu. Sambil menunggu Gurunda apa sinyalnya stabil, silakan Bang Jimin. Assalamualaikum Bang Jimin. Saya sapa dulu. Ustaz Arif. Assalamualaikum semuanya. Iya. Bunda Oke. Rahma, lanjut Bunda Rahma. Oke. Lanjut, coba persingkatlah penjelasannya. Nggak usah, nggak Iya. usah. Jadi Yang kita bahas ini mengambil milik orang tanpa izin dan berjanji akan mengembalikan. Faktanya tidak ada data di Bible keledai itu dikembalikan. Ya, Bisa saya jadi ceritain ya. Ya, Ini ada gimana? kronologis ya Bunda. Bunda ada kronologis ya. Jadi gini, tembok Yerusalem itu di dalamnya Nggak adalah usah, warga nggak ada Israel. hubungannya dengan itu. Yang kita Tunggu. bicarakan ini pengambilan Tunggu, Bunda. keledai ini. Mau dikasih tahu nggak? Nggak usah kalau cerita-cerita, ngapain nyambung ke situ? Nggak Loh, nyambung. gini loh, kalau di tembok yang itu tidak ada kami maling, minta. nanti minta aja. Ya, Dia udah tahu. itu kan nanti itu minta kan aja, setelah sudah pengambilan tertambat. keledai, mau diapain, mau di apa kek keledainya itu urusannya Yesus. Kan sudah saling, mereka itu roh yang bekerja. Saya yang dipermasalahkan Nah, ngambil punya pemiliknya orang itu, gini, tanpa pemiliknya itu protes izin nggak? pemilik. Bu, Itu kan nggak dengar boleh, dulu itu dosa. sedikit lagi Bu. Bu, ini bukan mau dosa. diusir apa enggak Bu? Menurut Anda ini dosa apa bukan? Iya, anggap dulu Dosa. dosa. Oke, anggap dulu Wah, dosa ini. Saya bagus. jelaskan ya. Saya Kok jelaskan. jujur? Oke, saya jelaskan. Anggap dulu dosa ini. Tapi saya jelaskan ini, setelah saya jelaskan baru diterima. Oh, begitu situasinya. Ya kan? Nah, Begitu jadi situasinya, emang situ ada di sana. dengar dulu. Ini kan ada dijelaskan di bawah ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya kan? Firman yang disampaikan oleh Nabi yaitu Yesus sudah tahu di situ akan tertambat nanti. Murid-muridnya langsung, nah yang pemilik itu nggak bertanya, silakan aja, karena itu ada acara arak-arakan. Oh, ini keperluan untuk ke Yerusalem untuk mengarak anak Nabi. Nah, di sini baru Yesus pernah dibilang Nabi. Dia kembalikan nggak? Janji ini loh, janjinya Lah ia akan pastilah segera. orang di tengah Bentar. tembok, orang di Saya dalam di dalam situ. Saya tidak, Bu, sebentar, saya tidak mau tahu yang itu. Yang di sini janji Yesus, dia akan mengembalikannya segera. di setelah situ dia mata kembalikan. memandang Ibu, tidak ada pencurian. Sebatas mata memandang orang di dalam tembok Jeriko itu di apa Kita itu tidak Yerusalem. berbahas, kita tidak membahas dia curi apa enggak, dia akan mengembalikannya. Nah, di sini Makanya nggak ada data. nggak Dia bakal akan- dia mengerti sudah kalau nggak kembalikan. secara iman. Oh, iman. Kalau iman ya udahlah kalau iman. Ya memang harus secara iman DN. karena di Habis situ kalau iman. Berarti di ini situ di sini habis acara itu pasti dikembalikan, pasti dikembalikan. Kenapa? Mana? Itu Mana kan datanya acara dikembalikan? arak-arakan. Mana datanya dikembalikan? Yesus mengembalikan keledai. Nggak ada ini ku tengok-tengok ya. Di situlah kalian keliru, ya kan? Nah, jangan diumum-umumkan begitu. Jadi Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Oke. Tidak pernah. Kedua, ini banyak dosanya nih. Oke, itu argumenmu ya bahwa secara iman dia dikembalikan. Nah, kemudian Ya ketika pastilah orang dia- meminjam sementara untuk Oke, arak-arakan saja. ini kebetulan Apa bukan dia keperluan bahas mau disembelih? tentang saya. Itu apa Di Yesus Bible nggak ya. pernah menyembelih? Nah, gini. Sekarang ketika dia berkata kepada lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang goblok." Nah, membilangin orang Di goblok. mana dalilnya? Di mana? Di mana? Itu Lukas 24:25. Menurutmu apakah membilangin orang goblok itu berdosa atau enggak? Ya, jangankan itu. Segala macam dibilang.
Apakah karena Namanya dia Tuhan. lepas Dia aja pemilik gitu? hukum. Dia pemilik hukum. Oh, maunya Tuhan ya, Bun. Oke. Ya. Maunya Tuhan ya. Waduh, maunya Tuhan. Ya Tuhan, jangan, bukan kayak Bunda bilang tinggal ciling. Tapi kalau berkata kamu bodoh, kamu goblok, ya wajar. Ya faktanya dia nggak bisa menciptakan, malah ngambil punya orang. Kalau dia Dibilang keras tengku wajar. Nah itu yang murid-murid itu kok bisa nurut ya, yang punya apa keledai itu yang tertambat itu? Ya roh yang berbicara. Nah langsung dikasih. Lalu ini mereka jadilah arak-arakan. karangan bebas. Hosana anak Daud. Pandai Anak Daud itu kali siapa? Bunda ini Yesus. karangan bebas ya. Tertulis ini kan nih kronologisnya, baca dulu Bu melalui imanmu, nggak akan ngerti Bu. Oh iman. Kita data ini. Kalau Bunda berbicara iman nggak usah naik komal ya. Ya emang lah. Kalau bantal tidur itu imanmu Bu. Ayolah tidurlah kalau gitu. Aku keluar dulu Bang Jemi. Malas aku. Iyalah. Oke ya. Kalau kau masuk bahas-bahas iman di sini ya, kau tidur, cuci kaki tidur. Banyak lah. Bukan. Gak jelas Bu karyanya ini. Menangis jaringan kakodo. Kalau terbentur, ini iman. Jangan naik komal lah, kau tidur lah. Perlu itu bantal gulingmu tidur. Apakah saya sudah di atas atau belum? Ada maki. Lanjut. Sudah di atas, Gurunda. Saya sendiri tidak melihat diriku. Kita melihat. Kalau berbicara mengenai data-data terkait dengan dosa yang dilakukan oleh Yesus, ya itulah fungsinya Islam datang untuk membersihkan nama beliau dari segala fitnahan yang ada. Apakah suaraku terdengar? Terdengar, Bunda. Bang Hendy juga jaringannya ini lembek di saya. Kedengaran, Gurunda, kedengaran. Cek. Wah, udah kumat lagi, Gurunda. Monitor. Suaraku kodo. Ada di hutan, Gurunda. Di mana? Kedengaran Bunda Rama? Iya kedengeran. Iya kalau Sekarang iya, tapi sekarang kan enggak. Enggak iya. Iya, kalau Bunda Rama enak, sudah dari rumah. Sudah dari Makassar kan. Saya disuruh naik ngapain Bang? Enggak, dengerin aja Bang Topi Bundar. Itu Gurunda jatuh lagi, Gurunda. Waduh. Gurunda. Mulia Ya, sekali engkau, Gurunda. Mulia sekali engkau. Silakan Bang Topi Bundar, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya apa ya? Kalau Nabi Musa mengatakan babi itu haram, apakah orang Islam percaya? Apa maksudnya babi? Iya. Topi Bundar gak makan babi? Ya maksudnya mau bertanya seperti itu gitu. Yang bilang itu Nabi Musa apa firman yang turun kepada Nabi Musa? Firman ya? Silakan Bang. Ini Gurunda. Bukan jaringan ini. Allahu Akbar. Hancur sekali jaringanku. Di mana ki itu? Jaringan kok jelek. Di Pluto katanya Bunda. Saya salah satu di apartemen tapi yang paling tinggi di plafonnya. Oh, mama Itu kalau berbicara mengenai dosa-dosa, Islam datang untuk meluruskan segala fitnah. Coba kita lihat di dalam
Yohanes 3 nomor 13. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang terangkat ke surga selain daripada Dia. Yohanes 3 nomor 13. Menurut saudara-saudara itu bohong atau tidak? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Bohong enggak itu? Bohong. Karena sudah ada yang naik. Berdosa enggak itu? Berdosa. Yang bohong siapa Gurunda? Itu Yohanes 3 nomor 13. Maksudnya yang bohongnya itu Yesusnya yang naik ke surga apa perkataan Yohanes ya? Ya, itu dia yang mengatakan tadi itu siapa? Siapa Bang, itu, Bang? Bang Gurunda kan mengatakan itu dikutip dari Yohanes. Ya, Yohanes 3 nomor 13. Nah, memang Yesus dari surga. Itu kan ucapan Yesus. Iya, Yesus berkata tidak ada yang telah naik ke surga selain dirinya. Bohong enggak? Ya enggak lah Gurunda. Bohong enggak itu, Bang? Ya enggak lah. Kalau bohong ngapain dia bisa Bohong nggak bangkit itu, Bang? dari kematian? Sudah dijawab, enggak katanya Gurunda. Bohong enggak itu? Woi, jaringan woi. Oh, jaringan. Aplikasinya matiin semua ya Oh, Gurunda. jaringan. Jadi nge-lag. Oh, jaringan. Aduh, nge-lag parah nge-lagnya. Jahat kali ini jaringan. Henok dan Elia itu udah naik ke surga, terangkat ke surga. Tapi bundar, itu kan bohong. Ya bagaimana bohong, Nabi Isa juga keterangkat ke surga. Berarti ada kan sebenarnya itu seseorang yang naik ke surga gitu, maupun Yesus maupun Nabi Isa gitu. Dan kata-katanya tidak ada selain Dia. Ya memang dia, hanya dia nyambung. saja. Tidak ada selain Dia. Jadi di Bibelmu Henok terangkat, Elia terangkat. Elia terangkat. Sebelum Yesus malahan terangkat duluan dia. Henok tidak terangkat ke surga. Coba baca Bunda. Dia Apa bukan itu, ke surga lah. Enggak. Aku udah ngebahas loh Bang sama Bang Polopo. Kejadian 5. Coba terangkat doang, nggak ada tulisan surga. Lu kenapa di LAI malah ada surganya, Bang Jimmy? Orang itu yang bacanya Bang itu, kita bareng-bareng. Bang Polopo sama aku. Kalau Elia iya. Surga, Henok nggak? Abang Polopo yang bilang, bukan aku loh. Ada ya. Coba lihat sama Bunda Rahma. Elia Baca terangkat baik-baik. itu. Masalahnya Bible ini kalau di sini nggak ada. Coba kita lihat versi-versi yang lain ya. Nggak ada. Kalau Elia iya. Kalau Elia Perkataan iya. Yohanes, perkataan Berarti Yohanes ada apa ya. tadi? Berarti bohong ya. Kenapa Bunda? Berarti Kenapa, Bunda? bohong karena Elia ada terangkat ke surga kan Elia. Kalau Elia kan saya bilang kalau Elia iya, Henok tidak. Kalau Yesus Itu aku bilang bahas sama nggak Bang ada kan? Polopo. Tadi perkataan Yohanes apa tadi? Nggak ada selain Dia, selain Yesus, selain anak manusia. Kutipannya gimana tadi bahasanya? Kedengeran nggak? Lupa gitu. Coba dibacakan lagi Bunda kan. Yohanes Halo, 3 cek monitor. berapa tadi? Yohanes 3 Yohanes 3 berapa tadi? 13 ya. 13. Tidak ada seorang pun, berarti nggak satu pun ya, yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, itu anak manusia. Padahal Elia kan, kalau Henok nggak ada tertulis surga, cuma terangkat, ya paling terangkat kemana? Paling ke surga juga, tapi ya nggak usah lah si Henok, ke Elia aja.
Itu memang di surga izin masuk. Itu memang diangkat di surga, Bang Jimmy. Kan Henok. kalau memang Yang mana Henok? Iya, Henok nggak ada, memang Bang. dalilnya. Bang Jiman nggak ada, Bang Jiman. Iya, dalilnya tidak seperti itu. Dia hanya sampai terangkat. Tetapi penjelasan dari Alkitab Sabda dan para bapak gereja yang terangkat itu sampai ke surga. Mau datanya, saya bisa buktiin. Bukan, saya tahu, saya ngerti, saya pun berpendapat begitu. Tapi kan kalau Bang Jiman ketika mengatakan Yesus terangkat pasti terangkat doang kan, ke atas juga. Pasti Bang Jiman dengan telitinya kan terangkat kemana? Nggak ada datanya, tulisannya mana, dalilnya mana? Gitu loh. Iya. Kita kan yang ngomong bukan saya, Bang Polopo. Iya, Gitu. iya, justru itu. Kalau Secara yang ada dalil, tulisannya terangkat ke surga itu Elia, kita udah bareng-bareng nih. Gini di Bang inspirasi. Jemi, Bang Jemi, Ya. itu ada tertulis itu Henok terangkat dan dia berkenan kepada Allah. Allah itu di Iya mana? Di terangkat surga. tapi nggak ada tulisan ke Berarti sama. surganya. Bang Nggak Polopo mesti kan bilang gitu, itu tapi kan dibilang berkenan kepada Allah. Iya, tapi kan kadang-kadang kan harus textbook. Kita kan kalau di Komal kan selalu begitu. Tidak Kayaknya. mengalami kematian. Allah Izin telah Ustaz, mengangkatnya. turunkan dulu topi Bunda, kecilkan gitu, biar saya besarin. Saya mau tunjukin data. Memang betul, dalilnya di dalam LAI ini hanya sampai terangkat, diangkat dia. Ia telah diangkat oleh Elohim, Theos. Tetapi kan penjelasan itu kan ada penjelasan dari bapak-bapak gereja. Dia itu terangkat kemana sih? Masa terangkat aja gantung gitu? Ternyata di sini masuknya Henok ke surga tanpa mengalami kematian menyiratkan bahwa orang yang benar sebelum zaman Abraham memiliki harapan hidup bersama Elohim di masa depan. Jadi di sini penjelasan LAI dan bapak-bapak gereja bahwa dia diangkat di sorga. Walaupun secara data eksplisitnya itu hanya sampai diangkat. Pertanyaannya, ya, kalaupun memang LAI ini berbohong, berarti bapak-bapak gereja menjelaskan kepada jemaat berbohong juga. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, tadi tentang masalah yang disampaikan tadi, bahwa Yesus itu berbohong, ya jelas, di Yohanes 3 itu tidak ada, ini dia. Ya, tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, Henok juga anak manusia, berarti bukan hanya Yesus gitu. Di sini Yesus berbohong. Nah, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, saudaraku, di dalam teks original teksnya, ini bukan paradiso. Ya, bukan naik ke surga, ini bukan paradiso. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya, ini adalah Uranon. Ini dia, saudara. Uranon. Ya, biar saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini Uranon. Bentar ya. Ini Uranon. Mana dia tadi, aduh. Uranon bukan paradiso. Paradiso itu Uranon adalah artinya apa, surga. Jimen? Uranon Nah, apa, ini- Bang Jimen? Iya, bentar saudara. Ini Langit ya? Uranon. Iya langit, bukan paradiso. Langit ya? Kalau Iya, paradiso baru jadi surga. jadi di sini kalau kita mengatakan bahwa itu adalah perkataan Yesus dan kita bersikuku ya bahwa itu adalah perkataan Yesus, berarti Yesus berbohong, konsekuensinya. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam ya, ternyata bukan Yesusnya yang berbohong, tetapi LAI-nya. Jadi kita mau di posisi kemana ini? Ada dua konsekuensi nih. Maju kena, mundur kena. Mana yang harus kita percayakan? LAI, perkataan LAI atau perkataan Yesus? Jadi yang naik itu siapa, Bang? Henok apa atau Elia gitu? Selain daripada Dua-dua, Yesus. saudara. Henok juga naik diangkat di surga. Itu penjelasan bapak-bapak gereja. Menurut Alkitab Sabda. LAI yang menjelaskan. Ya, di dalam terjemahannya. Ya, Di mana ada tertulis tafsirnya, Yesus bilang mengatakan? Di mana tertulis? Gimana Bu Karyana?
Di mana tertulis Yesus mengatakan hanya dia yang bangkit ke surga? Ya, Anda tidak baca Bible Bu Karyana, Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dirinya. Ya naik kan dari Bukit Zaitun. Ya, di sini kan iya, kan makanya analisa kalimatnya Bu Karyana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain pada dia yang telah turun. Yang telah turun dari mana turunnya? Dari surga. Nah, itu benar, baru benar itu. Iya. Yang naik dan telah turun. Sekarang iya, yang naik PP. Sabar PP, dulu. beda. Elia hanya sekali naik. Iya, Yesus sabar turun, dulu, saudara. PP dia. Saudara, yang naik Itu bedanya. Oh iya benar juga ya Bu Karyana ya, turun dan naik ya, benar ya. Iya, hanya dia yang utusan dari surga. Ya, ada dua variabel saudaraku. Ada yang naik, ada yang turun. Ada dua variabel di sana. Sekarang kita tanya, siapa yang hanya naik? Karena ada kata dan di situ. Elia. Nu. Nu. Si Henok. Berbohong nggak ya? Musa. Iya, hanya sekali. Kalau Yesus PP dia. Kita tidak bahas PP-nya saudara. Yang kita bahas adalah naiknya. Kalau Musa Bang, Kalau Musa naik ke surga, tapi setelah dia ini yang kita bahas ini yang naik. Dia mengalami saudara. kematian Musa. Saudara Bu Karyana, yang kita bahas ini adalah naik. Sama saya soalnya begini Bang, ada juga di perkataan di Alkitab, sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, jangan-jangan si Henok, Elia itu dia yang bersaksi. Ya sudah bertemu, mereka bertemu. Ada kesaksian 3 di surga gitu. Aduh. Bertemu. Jimen, itu Yohanes berapa Jimen tadi Jimen ayatnya? Ada 24 tua-tua. Sebentar. Jimen. 13. Yohanes berapa? Ini Yohanes 3 nomor 13. Ya. Lanjut. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus berkata hanya dia adalah yang naik, itu satu variabel. Yang kita bahas naiknya. Berarti itu kebohongan. Gitu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, itu bukan ke surga naiknya. Tetapi ke langit. Buktinya sekarang Yesus berada di mana? Apakah di surga? Dalam pernyataan Yesus itu bukan paradiso. Paradiso adalah tempatnya para Tuhan. Elohim. Langit itu bukan tempat berdiamnya Elohim. Langit itu dibawa lagi paradiso. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Iya Bang, soalnya ada juga tertulis ada 3 yang bersaksi, ada 3 juga pula yang bersaksi di bumi gitu. Itu tambahan Bang. Iya, justru itu kan ayat sisipan. Makanya Anda harus paham gitu. Anda harus paham gitu. Ya, makanya kita katakan di sini mana yang harus kita ikuti, semua berbohong. Kalau Anda sebagai Kristen bersikuku bahwa itu adalah perkataan Yesus yang benar, maka konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Anda mengatakan itu adalah kesalahan terjemahan, berarti bapak-bapak gereja berbohong, membohongi jemaatnya. LAI berbohong, Alkitab Sabda berbohong. Jadi maju kena, mundur kena. LAI yang salah terjemahan, bapak gereja nggak mungkin Jimen. LAI itu salah terjemahan. Henok naik, Elia naik ke surga. Siapa yang harus disalahkan di situ? Nggak mungkin digital, nggak mungkin online, ya kan? Atau kita kambing hitamkan? Siapa yang kita kambing hitamkan di sini? Penulis, si penulis asal nulis. Si penulis ini nggak teliti bahwa penulis yang lain nggak seperti itu, kontradiksi lah. Harusnya mereka ini dulu ya saling ketemuan. Kamu nulis apa sih di nomor ini? Kamu nulis apa sih? Supaya ketika dibaca nggak saling tabrakan. Nah, demikian tadi Komisi ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan anehnya Kristen-Kristen tidak tahu isi kitab mereka ini ya bukan aneh juga sih, karena memang kita semua juga tahu ya, bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi rahasia umum. Hampir semua Kristen memang tidak tahu isi kitab mereka karena mereka tidak pernah
membaca isi kitabnya, terkecuali mereka itu berdebat lalu umat muslim yang memberitahu baru mereka itu tahu itu. Namun di sini anehnya mereka ini membaca isi kitabnya tidak pernah, tapi menjelaskan, merasa lebih pandai dari kita yang membacanya itu. Ini memang menggelikan Kristen-Kristen ini. Itulah mengapa ya ketika umat Islam itu datang mengajarkan mereka tentang bagaimana isi kitab gitu. Jadi Kristen ini harusnya banyak-banyak berterima kasih pada umat muslim yang sesungguhnya umat muslim memberi pengajaran pada mereka yang dimana pendeta pun tidak pernah membacakan isi kitabnya untuk mereka. Tapi malah dalam perdebatan ini umat muslim lah yang memberitahu tentang bagaimana bunyi-bunyi ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab mereka yang mereka anggap suci itu, yang diambil dari orang Yahudi maupun yang Kristen punyai yang konon katanya perjanjian baru itu yang berbahasa Yunani itu ya. Nah, jadi kebanyakan mereka orang-orang Kristen itu tahu bunyi isi kitabnya itu dari umat muslim yang memberitahu itu. Kalau andai pun tidak diberitahu maka mereka pun tidak tahu itu. Nah, dan harusnya berterima kasih, tapi mereka tidak mau berterima kasih, malah justru mereka mencaci kita, memaki kita umat muslim, mengatakan kita tidak tahu katanya. Inilah bodohnya mereka ini ya, dan sombongnya itu na'udzubillah min dzalik. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله